Di depan dia diisi dulu, dipenuhi dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta Prolanis DM Gula di Puskesmas Seromogor juga dalam rangka mengikuti kegiatan Prolanis DM kesehatan untuk pasien juga. Sebelumnya apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat hari ini. Semangat mengikuti kegiatan Prolanis saya mau tanya dulu kegiatannya apa nih sehari-hari? Pada panen sebelum memulai kegiatan Prolanis intinya yaitu tensi, konsultasi sama dokter, terus ambil darah ambil darah sama terakhir obat. Kita penyuluhan dulu nih Bapak Ibu. Kita nambah informasi, nambah ilmu Sebelum pokok bahasan yang nanti saya sampaikan, kita nonton video dulu saya tampilkan video. Kalau berkaitan nanti ada suaranya, ada penjelasannya dengan nanti saya tampilkan video, nanti dilihat, didengarkan, dipahami nanti di dalam video itu nanti ada yang kita bahas. Aten Halo Bapak Ibu, mari perkenalan. Nama saya Bapak. Di video ini kami akan berbagi ilmu yang bersumber dari dokter kami tentang apa itu diabetes. Yuk. Saya cerita dulu ya. Kami adalah suami istri penderita diabetes sejak 3 tahun yang lalu. Kata dokter, diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan tingginya kadar gula. Gula darah adalah jumlah glukosa yang terdapat dalam darah. Glukosa ini kita peroleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel dalam tubuh. Insulin ini seharusnya diproduksi terus oleh pankreas. Nah, pada penderita diabetes seperti kami, insulin yang harusnya cukup diproduksi pankreas ternyata kurang, sehingga banyak glukosa yang tidak bisa masuk ke sel dan terjebak di dalam darah. Iya, betul Pak. Dulu saya merasakan gejala khas penderita diabetes, yaitu sering lapar, sering haus, dan sering pipis, terutama malam hari, serta berat badan saya turun tanpa sebab. Terus, saya periksa gula darah, ternyata gula darah saya sampai 400. Padahal kata dokter, normalnya gula darah sewaktu atau tanpa puasa adalah kurang dari 200 atau gula darah puasa kurang dari 126. Nah, kata dokter kami, saya bisa terkena diabetes karena memang di keluarga saya ada keturunan penyakit diabetes dan berat badan yang berlebihan atau obesitas. Ini menurut saya bersyukur ini. Kalau saya juga keturunan diabetes, tapi saya jarang berolahraga karena sudah sibuk dengan pekerjaan rumah, masak, nyetrika, dan menyapu. Ditambah lagi usia kami ya Pak, yang sudah berumur juga. Selama kami menjalani pengobatan rutin diabetes, kami harus menjaga dari komplikasi yang muncul
pada penderita diabetes. Sekarang, coba Ibu ceritakan tentang gula darah tidak terkontrol menjadi komplikasi. Iya, kata dokter, karena tingginya gula dalam darah sangat tinggi berakibat pada rusaknya pembuluh darah dan berakhir dengan penurunan fungsi organ tubuh. Alhasil, jadilah komplikasi, bisa stroke, kebutaan pada mata, serangan jantung, gagal ginjal, dan infeksi luka pada kaki yang berakhir amputasi. Bagaimana? Sudah kenal semua ya dengan diabetes kita? Nah, cara pencegahannya mudah loh. Yang penting, kita harus cerdik. Apa itu cerdik? Cek kesehatan secara rutin. Tanyakan asal rokok. Rajin aktivitas fisik. Diet seimbang. Istirahat cukup. Kelola stres. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dadah. Menikah dulu yang ditampilkan. Dari video tadi, Bapak Ibu menangkap apa mawon? Apa aja? Tadi ada yang tadi kan sering apa? Sering lapar, banyak minum, terus sering pipis pada malam hari, terus berat badan menurun secara drastis, itu alami ya Bapak Ibu, berapa dia alami ya? Maksudnya sering pipisnya itu, terus berat badan turun, itu masih salah satu ada yang ngalami ya. Itu tanda gejala yang bisa disadari secara umum gitu. Kalau udah ada tanda gejala itu harus dicek kadar gula darahnya. Lalu dari video tadi, jika gula darah tidak terkontrol itu akan mengakibatkan komplikasi. Komplikasinya tadi apa aja Bapak Ibu? Lumayan banyak jadi kalau udah tahu komplikasinya itu, jadi Bapak Ibu harus gula darahnya harus dikontrol, harus distabilkan. Salah satu komplikasi tadi yaitu pada mata, nah itu yang akan kita bahas pada hari ini, komplikasi pada mata. Nah, salah satu komplikasi diabetes itu pada mata, nanti paling bahaya itu bisa mengakibatkan kebutaan, paling bahaya. Bilangnya penglihatan. Maka dari itu ini yang akan kita bahas yaitu pentingnya cek kesehatan mata pada penderita diabetes. Kenapa penting cek kesehatan mata? Yaitu diabetes adalah kondisi yang mencegah tubuh menggunakan dan menyimpan gula dengan benar. Akibatnya, gula dalam jumlah berlebihan tetap berada dalam aliran darah dan jika tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk di mata. Mata kita itu ada sarafnya Bapak Ibu, ada pembuluh darahnya. Kadar gula dalam darah yang tinggi menyebabkan tekanan pada bola mata dan pecahnya pembuluh darah di sekitar mata. Jika pecah, maka akan menghalangi penglihatan dan lama-kelamaan bisa menjadi kebutaan. Lalu, berdasarkan hasil penelitian, setiap 3 orang penderita diabetes terdapat 1 orang terkena retinopati diabetik
atau kerusakan pembuluh darah retina akibat diabetes. Retinopati diabetes nanti kita bahas lagi ya. Lalu bagaimana gejalanya? Tiba-tiba pandangan menjadi kabur, ya. Atau muncul bintik hitam tebal tapi tidak bergerak. Ketiga, pandangan menjadi redup dan berkurang. Lalu kesulitan melihat di malam hari, ya. Perubahan penglihatan warna, ya. Biasanya itu warna merah mungkin berubah pink apa biasanya. Sakit atau ketidaknyamanan pada mata, bisa perih, bisa ngoplok dan gitu, tidak nyaman di area mata. HP ini siapa? HP-mu. Kok hilang loh mana? Diabetes dan komplikasi pada mata. Hubungannya nopo? Diabetes atau umumnya niku kencing manis nggih adalah salah satu penyebab dari kebutaan penderita kencing manis mempunyai kemungkinan 25 kali lebih besar dibandingkan penderita bukan diabetes. Kebutaan pada diabetes dapat menyebabkan kebutaan yang menetap jika tidak ditangani. Ini nggih, bentuk-bentuk komplikasi pada mata itu ada jenis-jenisnya nggih. Yang pertama itu katarak nggih. Katarak biasanya itu dialami sama orang yang udah lanjut usia nggih, Bapak Ibu. Tapi juga bisa dialami oleh penderita diabetes. Katarak adalah suatu keadaan di mana lensa mata yang seharusnya transparan berubah menjadi keruh, sehingga sinar cahaya yang masuk melalui lensa mata tidak bisa fokus pada retina untuk membuat gambar yang tajam. Jadi nanti mengakibatkan gitu dulu. Nah, penyebab katarak itu apa? Pada pasien gula. Banyaknya molekul gula pada cairan di dalam bola mata dan menumpuknya gula pada lensa mata sehingga merubah lensa mata membengkak dan kelama-lamaan menjadi keruh kayak putih-putih ada Bu. Jadi kalau ada tetangga atau saudara gitu yang punya penyakit katarak, biasanya matanya ada kayak keruh-keruh mata gitu, putih-putih mata gitu. Nah, ini kalau mata normal kan mata niku. Nah, kalau mata katarak ada putih-putihnya mata. Jadi nanti penglihatannya itu akan berkurang. Nah, lalu yang kedua itu ada retinopati diabetes, ya. Adalah mata kabur akibat gula darah tinggi yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, syaraf dan organ mata. Jadi retinopati diabetes itu menyerangnya pembuluh darah, okay? Yaitu pembuluh darah yang rusak akibat gula darah yang tinggi, sehingga pembuluh darah menjadi rapuh dan bisa berkembang abnormal dan bocor, bisa pendarahan di mata, okay? Darah mengalir ke pusat mata dan semakin lama mempengaruhi retina. Dan akhirnya retina menjadi lepas. Hal tersebut yang bisa mengakibatkan kebutaan. Tanda-tandanya gimana? Penglihatan kabur. Ada bintik-bintik di penglihatan. Terdapat kilatan cahaya. Nah, ngeten. Normalnya retina itu pembuluh darahnya bagus ya. Kalau udah terkena diabetik retina, pembuluh darahnya kan pecah. Nah itu, ini kan cahayanya masuk jelas ya. Kalau ini terhalang karena pecahnya pembuluh darah. Nah itu kalau dilihat, kalau di dalamnya seperti ini, kalau luarnya bisa terjadi pendarahan kayak gini.
Lalu yang ketiga glaukoma atau si pencuri penglihatan. Jadi semuanya katarak, diabetes, retinopati diabetes, glaukoma itu si pencuri penglihatan nih, Bapak Ibu. Adalah penyakit mata yang dikarenakan meningkatnya tekanan di bola mata. Kalau glaukoma itu memberikan tekanan pada bola mata. Bila tekanan bola mata dibiarkan meningkat, maka syaraf-syaraf pada organ mata akan mengalami kerusakan dan menyebabkan kebutaan. Penyebabnya apa? Ini tingginya kadar gula di dalam darah menyebabkan naiknya tekanan di bola mata. Tanda-tandanya penurunan penglihatan paling utama ini penglihatan menurun. Sama rasa nyeri hebat pada mata. Nah ini glaukoma. Peningkatan tekanan cairan mata. Ini kan cairan gula gitu, Ibu. Cairan gula, karena gulanya tidak terkontrol, maka akan menyebabkan tekanan. Tekanan di dalam mata. Akibatnya apa? Kerusakan pada saraf optikus. Nah, ini contohnya glaukoma. Kalau yang sini mata normal, kalau ini yang sudah terkena glaukoma. Contohnya seperti itu. Lalu dari komplikasi pada mata itu tadi yang sudah saya jelaskan, cara mencegahnya gimana? Cara pencegahan komplikasi pada mata untuk pasien diabetes mellitus, yaitu yang pertama, kontrol gula darah dan distabilkan. Dicek gula darahnya, lalu minum obat protein. Periksa mata secara teratur minimal 6 bulan sekali. Diperiksa matanya ke dokter, dilihat. Lalu yang ketiga, minum obat anti diabetes mellitus secara teratur, yang sudah diparingi Bu Dokter, yang obat rutin tiap bulan itu harus rutin diminum, sehingga mengurangi proses terjadinya kerusakan pada mata. Lalu yang keempat, segera memeriksakan mata apabila ada keluhan ke dokter spesialis mata atau dokter di puskesmas. Bapak Ibu contohnya memiliki keluhan seperti yang tadi, lalu diperiksakan ke dokter, lalu didiagnosa katarak, retinopati diabetes atau glaukoma. Pengobatannya gimana? Pengobatannya itu ada dua biasanya. Ada yang tindakan, yang operasi itu, lalu diobati. Kalau belum perlu tindakan biasanya diobati dulu. Itu dari ketiga komplikasi pada mata itu beda-beda penanganannya ya. Yang pertama itu katarak, yaitu pertama operasi penggantian lensa mata. Lensa mata buatan ngoten. Jika mata sudah matang atau matur, kalau lensanya itu udah putih-putihnya sudah penuh ngoten Bapak Ibu. Biasanya itu ditindakan operasi ngoten. Lalu yang kedua, minum obat-obatan yang diberikan spesialis mata atau dokter secara teratur. Lalu yang kedua, retinopati diabetes. Itu tindakannya sinar laser yang diarahkan ke retina untuk memperbaiki kebocoran pembuluh darah pada retina. Itu tindakannya di operasi di laser untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah lagi. Yang kedua, minum obat-obatan. Lalu yang ketiga, glaukoma. Sama
obat-obatan juga yang diberikan oleh dokter spesialis mata. Yang kedua, operasi untuk mengurangi tekanan bola mata. Nggih. Bapak Ibu, yang tadi saya jelaskan ada yang memiliki tanda-tanda seperti itu pada matanya? Sudah. Retinopati diabetik nggih. Udah diperiksa ke dokter spesialis mata? Sudah ke kandang sapi. Oh nggih. Tindakannya apa, Bu? Laser, Bu. Laser nggih. Sekarang udah berapa tahun, Bu, atau tindakannya? Tindakannya Desember tahun kemarin. 2025. 2024. 24 nggih. Tadi awal-awalnya di ngoten nggih. Yang saya jelaskan tadi pengesatannya berkabut nggih. Berarti dulu sampai pembuluh darahnya pecah ngoten ya? Pecah ngoten nggih. Dan dirasakan apa, Bu, saat itu? Itu kabur itu cuma Kabur gitu ya. Jenengan langsung ke Puskesmas? Iya. Puskesmas dirujuk ke RSUD. Nggih. Cuma RSUD nggak bisa Nangani nggih. Iya. Langsung di Dirujuknya ke Solo sama Jogja. Oh, nggih. Langsung tindakan ya biasa Iya, itu. langsung. Nggih. Itu pas tindakan itu gimana, Bu? Masa sebelum tindakan cemas atau gimana gitu? Iya. Cemas ya, takut ya jika kemungkinan ya mengalami penglihatannya hilang itu nggih. Nggih. Setelah dilakukan tindakan itu yang dirasakan gimana, Bu? Kalau laser itu setelah laser itu selama 2 minggu atau hampir 1 bulan itu lebih gelap. Awal-awal Ya awalnya, terus setelah itu ya agak udah bisa penglihatan udah jelas nggih. ya. Oh. Ya sampai sekarang sih kalau jelas banget ya belum. Iya. Nggih. Yang penting masih pengobatan kan. masih lanjut kontrol ya. Iya. Nggih, dilanjutkan untuk kontrolnya ya. Sama distabilkan gula darahnya, minum obat rutin nggih. Nggih, itu. Ada pengalaman lain tentang kondisi matanya? Selain itu sinten asmane? Bu Lastini nggih. Nah itu. Berarti langsung ya Bu, jenengan langsung menyadari, langsung periksa nggih. Nggih, bagus itu. Jadi jenengan sudah aware terhadap diri sendiri, terhadap tubuh jenengan nggih. Jadi kalau sudah memiliki gejala tadi yang sudah saya sampaikan, jenengan Bapak Ibu langsung periksa nggih. Jangan nanti dulu ngoten nggih. Soalnya kita tidak tahu respon tubuh kita seperti apa. Ngoten nggih. Tiba-tiba langsung pembuluh darah pecah. Ngoten langsung mata pendarahan. Ngoten nggih. Lalu katarak kayak nunggu putihnya penuh dulu. Nah, paling bintik kecil putih-putih gitu paling nggak apa nanti hilang sendiri. Ternyata itu salah satu gejala katarak makin melebar nanti. Jadi penglihatannya bisa berkurang ngoten. Dari yang saya jelaskan tadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, sudah jelas. Sampun, bener nih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya dulu. Saya yang tanya nih. Bapak Ibu puasa nih hari ini. Dari jam berapa? Ada yang berapa? Ada yang 10 nih. Pak Andi, dulu jam 8 nih suruhnya. Iya, jam 8. Jam 8. Ya, kalau dulu itu pengumumannya jam 10 ya, Bapak Ibu. Sekarang diubah ya.
maju jam 8 nggih. Nggih. Jam 8 pun mboten makmum kan dia nggih, ngoten leres. Minum air putih boleh nggih. Biar nanti lebih akrab nih Bapak Ibu untuk labnya. Sesudah mengikuti kegiatan Prolanis niki, saya tanya paling lama udah berapa tahun nih? 3 tahun 3 bulan. 3 tahun, 3 bulan. Ada yang lebih lama lagi? Pinten Bu? Mulai pertama Prolanis ke sini 2017 tanggal 16 Januari. Wih, sampai apa nih Bu? Berarti udah lama ya Bu ya? 6 tahun di Monan ya? Hadiah nih Bu. Oke. Fans sejati Prolanis. Ini nomor antrian nih Berarti dari awal ya Bu ya. Selama mengikuti Prolanis ini ada perkembangan dari tubuh jenengan buatan? Ada ya. Ya bagus ya. Dulu yang gulanya melonjak tinggi, sekarang sudah stabil gitu ya. Buatan bosan minum obat toh Bu? Buatan toh diambil permen mawon nggih. Soalnya itu nggih harus rutin, harus diminum nggih. Kalau tidak diminum nggih gula darahnya naik lagi. Nanti nggih niku mengakibatkan komplikasi. Salah satunya yang saya jelaskan tadi yaitu pajar mata. Selain Bu Lastini tadi yang terkena diabetes, retinopati diabetik, ada pasien lain buatan Bapak Ibu yang di sini yang terkena komplikasi pada mata? Tidak ada. Ya, komplikasi pada mata. Ada keluhan Bu di matanya? Tidak terang. Bulan ya jenengan. Nanti kalau penglihatannya sudah kabur, maksudnya sudah tidak nyaman di mata, bisa periksa gitu. Nanti dilihat jika ada perlu tindakan atau rujuk, nanti kita rujuk. Soalnya kan gula itu sangat mempengaruhi ke mata. Jelaskan lagi. Bapak Ibu yang berdiri di belakang ini ada kursi kosong, bisa diisi Pak. Daripada di belakang berdiri kecapean. Ini jika tidak ada pertanyaan, saya tutup nggih. Nanti dilanjutkan kegiatan untuk tensi, konsultasi sama dokter, ambil darah dan obat terakhir, nggih. Ngoten. Saya tutup. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, semangat untuk mengikuti kegiatan Prolanis bulan selanjutnya. Jangan bosen-bosen, nggih. Kayak luangkan 1 hari. Satu hari dalam 1 bulan itu buat bulan ke Puskesmas kumpul nggih. Nah, ini kan pada ngumpul bisa bahas apa mawon nggih. Itu bisa jadi healing, refreshing nggih. Ketemu kali teman-teman Prolanis. Kalau di rumah nggih, kegiatannya nggih teng sawah nggih. Panen jadi meluangkan 1 hari dalam 1 bulan buat kesini.
santai-santai berbincang-bincang sama dicek kesehatan. Oke, kalau itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga satu.